Shalom papi mami dan adik-adik LGF Kids semuanya. Apa kabar? Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik dalam keadaan yang baik. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Yang sudah siap coba katakan I'm ready. Sekali lagi katakan apa? Wah, good semuanya. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran apalagi makan ya. Apabila ada mami papi, yuk ikut bersama-sama menari dan memuji Tuhan dengan anak-anaknya. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan, serta mengikuti gerakan-gerakan dari kakak sekolah minggu. Yang ketiga, para papi mami dapat mendampingi anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Siap memuji Tuhan? Jalan serta Yesus, jalan serta
Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Shalom adik-adik semua, shalom mami papi, apa kabar semuanya? Ya, saya berharap, kakak berharap bahwa kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya, siapa yang masih libur sekolahnya? Angkat tangan. Wah, banyak yang masih libur. Mumpung lagi libur di sekolah, perbanyak waktu kalian bermain dengan orang tua kalian. Perbanyak waktu kalian ngobrol sama orang tua kalian, ngomong sama orang tua kalian, cerita sama orang tua kalian. Yuk, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa semuanya. Sekarang semua lipat tangan. Coba mana tangannya dilipat dulu seperti ini nih. Dilipat, tutup matanya dan ikuti Kak Santo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus yang ajar agar kami mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wah, good semuanya ngikuti Kak Santo berdoa. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Kakak ada suatu benda yang kecil, tapi walaupun kecil, benda ini sangat berfungsi. Benda ini sangat bermanfaat dan benda itu ada di anggota tubuh kita. Ada yang tahu apa? Kecil dan sangat bermanfaat. Ada yang tahu? Nah, ini gambarnya. Ya, nih lihat nih. Kira-kira ini gambar apa? Sudah ada yang tahu? Kalau tahu angkat tangannya. Tapi bukan yang ini ya. Bukan yang warna putih nih, yang bawah. Kalau yang putih kan gigi. Yang ini apa namanya? Lidah. Good, betul. Itu adalah lidah. Dan kita semua yang ada di sini, kakak juga percaya bahwa kita punya lidah. Yang punya lidah, keluarin lidahnya, bilang sekali lagi. Nah, adik-adik tahu nggak fungsi lidah apa sih? Kenapa sih lidah tuh walaupun kecil tapi sangat berfungsi, sangat bermanfaat bagi kita? Yang pertama, lidah ini berfungsi untuk merasakan makanan yang kita makan setiap harinya. Ada 5 rasa, ya. Ada 5 rasa. Kalau kita makan permen, kita makan es krim, kita makan nasi, kita makan ayam atau makan apapun itu, ada 5 rasa loh yang bisa dirasakan oleh lidah. Yang pertama adalah rasa manis, ya. Yang kedua rasa asin. Yang ketiga rasa pahit. Yang keempat rasa asam. Dan yang kelima rasa apa? Rasa pedas. Siapa yang di sini suka rasa manis? Yang suka rasa pedas, angkat tangan. Wah, dikit. Yang suka rasa asin, yang suka rasa asam, atau yang suka rasa pahit siapa? Oke. Selain untuk merasakan makanan yang kita makan, lidah ini juga berfungsi untuk kita berbicara, untuk kita ngomong. Karena kalau tidak ada lidah, waktu kita ngomong itu susah sekali dimengerti. Contoh, coba adik-adik ngomong, "Papa, saya mau hamburger." Ya, coba sekarang lidahnya didiemin, taruh di bawah. Terus kalian ngomong, "Papa, saya mau hamburger." Kak Santo, 1, 2, 3. "Papa, mau hamburger." Nah, tidak jelas kan suaranya. Padahal kita mau ngomong, "Papa, saya mau hamburger." Tapi jadinya, "Papa, saya mau hamburger." Nah, jadi lidah fungsinya yang pertama selain untuk merasakan makanan yang kita makan, yang kedua berfungsi untuk berbicara, untuk ngomong. Dan hari ini kakak mau bercerita, kakak membagikan firman tentang bertema menjadi teladan dalam perkataan. Menjadi teladan dalam perkataan. Kak, saya masih kecil, memang bisa jadi teladan. Tapi sebelumnya, teladan itu apa sih? Teladan itu adalah contoh.
ya, contoh agar orang lain bisa mengikuti kita. Dan pertanyaannya adalah, kita mau menjadi teladan yang baik atau menjadi teladan yang tidak baik? Yang mau jadi teladan yang baik, angkat tangan kanan. Ya, yang mau menjadi teladan tidak baik, angkat tangan kiri. Wah, tidak ada, karena semuanya pasti mau menjadi apa? Menjadi teladan yang baik. Kak, saya masih kecil, bagaimana saya bisa menjadi teladan? Saya kan baru masuk sekolah, saya baru kelas 1, kelas 2. Bagaimana Kak caranya saya menjadi teladan? Tapi tidak usah khawatir, karena firman Tuhan berkata di 1 Timotius 4 ayat 12. Yang lagi pegang Alkitab boleh buka Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 12. Yang lagi tidak pegang Alkitab boleh lihat nih di sini, ya. Yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. Yang belum bisa dan ada papa atau mamanya, boleh bantuin adik-adiknya untuk membaca. Oke, 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam kesetiaanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan yang kakak mau garis bawahi adalah menjadi teladan dalam perkataan. Kenapa Kak? Karena kakak dan juga kakak-kakak yang lain akhir-akhir ini lagi sedih. Ya, lagi sedih. Kenapa? Karena banyak orang atau adik-adik yang menggunakan perkataan yang tidak baik. Tapi tenang, bukan adik-adik yang di LGF, tapi adik-adik di luar sana. Kakak yakin kalau adik-adik di LGF semuanya baik-baik, semuanya menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Kak, kenapa sedih? Karena yang di luar sana mereka menggunakan perkataannya, mereka menggunakan lidahnya untuk apa? Mereka menggunakan yang pertama, berkata-kata kasar. Jadi yang mereka ucapkan kata-katanya kasar, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Yang kedua, mereka menggunakan lidahnya untuk ngeledek orang, ya, untuk ngeledek, untuk ngatain orang, untuk ngejelekin orang. Contoh, misalnya di sekolah lagi ada teman yang lagi sedih, atau lagi ada teman yang lagi sakit, lagi ada teman yang lagi jatuh, terus kita bilang, wah, rasain. Itu tidak boleh. Itu good atau tidak? Tidak. Yang pertama, berkata kasar good atau tidak? Kalau tidak, gelengin kepala. Tidak. Yang kedua, kalau menggunakan lidah kita atau kata-kata kita untuk ngeledek orang, good atau tidak? Tidak juga. Yang ketiga, menggunakan lidah atau kata-kata kita untuk sombong. Padahal kata Tuhan tidak senang kita menjadi orang yang sombong. Kita habis pulang dari luar negeri, kita cerita ke teman-teman kita dan kita bilang begini, wah, saya habis pulang dari sini, saya habis pulang dari Singapura, saya habis pulang dari Eropa, saya habis pulang dari mana tuh? Dari Malaysia atau yang lain-lain. Terus kita bilang ke teman, wah, saya bisa pergi karena papa saya punya duit, mama saya punya duit. Kalau kamu pasti nggak bisa karena kamu tidak punya uang. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak sombong? Kalau nggak boleh, geleng lagi palanya. Tidak boleh, karena Tuhan juga tidak suka orang yang sombong. Dan yang keempat, lidah ini dipakai untuk marah-marah. Boleh tidak marah-marah? Kalau marah-marah, yang senang siapa? Tuhan Yesus atau si iblis? Yang senang si iblis. Makanya kita jangan pakai kata-kata kita, jangan pakai lidah kita untuk marah-marah. Apalagi sekarang nih adik-adik lagi sudah 2 minggu ini berada di rumah, 2 minggu lebih ini ada berada di rumah. Jangan menggunakan kata-kata kita untuk marah-marah, untuk berbicara kata-kata kasar. Ya, jangan ngeledekin adik kita terus, jangan ngeledekin kakak kita terus. Ya, karena apa? Tuhan tidak suka. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Nah, bagaimana perkataan kita bisa menjadi teladan sih? Yang pertama, ya, pastinya jangan dipakai untuk marah-marah. Sekali lagi, jangan dipakai untuk marah-marah. Good. Yang kedua, berkata-kata baik. Jangan berkata-kata kasar. Ya, jadi kalau kita ketemu orang, sama saudara kita, sama adik kita, sama kakak kita, atau sama teman kita, sama siapapun itu, pergunakan kata-kata yang baik dan jangan keluar kata-kata kasar. Yang ketiga, gunakan lidah kita, gunakan mulut kita untuk berbicara kata minta tolong dan
berterima kasih. Karena banyak juga nih, kalau orang mau minta tolong atau adik-adik mau minta tolong sama temennya atau sama papa sama mama, cuma teriak, tolong, ambilin dong. Minum mana minum, makan mana makan. Ngomongnya gitu dong, harusnya kan ngomong minta tolong. Mama, tolong dong saya mau makan. Mama, tolong dong saya mau minum. Tolong dong ambilin saya air. Tolong dong ambilin saya makan. Nah, setelah kita dibantu oleh orang yang kita minta tolong, jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa kita say thank you untuk orang yang menolong kita. Karena orang tersebut sudah membantu kita, orang tersebut sudah menolong kita. Jangan lupa ya, yang pertama untuk menjadi teladan, ini yang gampang-gampang aja, yang simple-simple dulu untuk adik-adik. Yang pertama adalah jangan pakai lidah kita untuk marah-marah. Yang kedua, berkata-kata baik. Ya, jangan berkata-kata kasar yang keluar dari lidah kita, keluar dari mulut kita. Dan yang ketiga, suka belajar untuk berkata minta tolong. Dan setelah ditolongin, setelah dibantu, jangan lupa berkata berterima kasih, say thank you. Selain itu, mumpung kita lagi ada di rumah, mumpung kita tidak banyak aktivitas yang kita lakukan, gunakan juga lidah ini untuk memperbanyak memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan tidak selalu harus ada di gereja. Adik-adik juga bisa memuji Tuhan dari rumah. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan dari rumah. Ya, dari kamar kalian, dari tempat tidur kalian bisa berdoa, bisa memuji Tuhan. Caranya gampang, ambil waktu kalian berdoa kepada Tuhan, bilang, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah jagai saya, terima kasih Engkau sudah berikan saya papa mama yang luar biasa, Engkau berikan saya keluarga yang luar biasa. Kita juga jangan lupa untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Atau kalian juga bisa nyanyi lagu yang lain yang sering diajarkan di sekolah minggu. Ya, itu bisa kita gunakan kata-kata kita gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Dan jangan lupa baca Alkitab. Ya, menggunakan lidah kita, keluar suaranya. Kalau adik-adik belum bisa baca, tolong papa mama yang lagi dengerin cerita ini, yang dengerin firman Tuhan ini, ajarin anak kalian untuk membaca firman Tuhan. Kalau mereka belum bisa baca, kita sebagai orang tua bacakan untuk anak-anak. Ya, belajar papa mama bagi anak-anak yang belum bisa baca Alkitab, papa mamanya ajarin, papa mamanya bacain untuk anak-anak. Tiba-tiba kakak diingatkan oleh satu tokoh namanya Yusuf. Ya, namanya Yusuf. Yusuf dari sangat muda itu disayang oleh papanya. Yusuf juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi pada suatu saat Yusuf itu didorong, dimasukin ke sebuah sumur sama saudara-saudaranya. Bukan hanya itu, Yusuf juga dijual. Habis dijual, Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Yusuf juga dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf dibohongin. Tapi karena Tuhan sayang sama Yusuf dan Yusuf juga menjaga perkataannya dengan baik, walaupun sudah dilakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, walaupun Yusuf sudah dibohongin dan yang lain-lain, tapi Yusuf tetap berdoa kepada Tuhan. Yusuf tetap memuji Tuhan sampai suatu titik, sampai suatu saat Tuhan pakai Yusuf dengan luar biasa. Tuhan angkat Yusuf menjadi salah satu pemimpin di Mesir. Waktu Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, Yusuf tidak lupa dengan saudara-saudaranya, tidak lupa dengan saudara-saudara yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf marah menghampiri saudara-saudaranya dengan tangan terbuka. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf juga mengajak saudara-saudaranya untuk makan. Yusuf tidak marah-marah di saat itu waktu ketemu saudaranya. Yusuf juga tidak sombong waktu ketemu saudaranya. Pada saat Yusuf sudah diangkat Tuhan menjadi pemimpin di Mesir, kita juga harus belajar sekali lagi, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih muda, kita bisa menjadi teladan. Dari hal yang termudah, jaga perkataan kita, jangan marah-marah, berkata-kata yang baik. Ya,
pakai lidah bibir kita, pakai kata-kata kita untuk memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Adik-adik diberkati? Adik-adik mau untuk menjadi teladan dalam perkataan? Yang mau angkat kedua tangannya, saya. Oke, sekarang kita berdoa. Sekali lagi, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ajarkan kami Tuhan, walaupun kami masih muda, kami masih kecil, kami mau menjadi teladan. Pakai kami setiap hari, pakai kami setiap saat ya Tuhan. Jagai setiap kami, jagai papa mama kami, jagai keluarga kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!